Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran PJOK. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Baik, materi kita hari ini adalah permainan bola kecil. Aktivitas permainan bola kecil melalui bulu tangkis atau badminton. Atau bisa kalian buka bukunya halaman 84. Ya, di sini ada pengertian dan asal-usul permainan bulu tangkis. Bulu tangkis ini ada sejarahnya, adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan. Permainan bulu tangkis dapat dimainkan di dalam maupun di luar lapangan. Di luar lapangan, ya maksudnya di dalam ruangan atau di luar ruangan. Di atas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar tertentu. Lapangan bulu tangkis dibagi menjadi dua sama besar dan dipisahkan oleh net. Jadi ada net di tengah-tengah lapangan permainan bulu tangkis. Alat yang dipergunakan adalah sebuah raket sebagai alat pemukul serta shuttlecock sebagai bola yang dipukul. Menurut sejarah, permainan bulu tangkis berasal dari permainan yang bernama Pona dan berasal dari India oleh beberapa perwira tentara kerajaan Inggris yang menjajah India pada waktu itu. Permainan ini dibawa ke Inggris dan dikembangkan di sana. Pada tahun 1873, permainan ini dimainkan di Taman Istana milik Duke de Beaufort di Badminton Gloucestershire. Sehingga karenanya permainan ini kemudian diberi nama badminton. Badminton atau bulu tangkis kemudian berkembang di banyak negara dan masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Belanda. Karena perkembangannya sangat pesat, maka didirikan organisasi internasional untuk mengatur kegiatan bulu tangkis secara internasional dan diberi nama IBF atau International Badminton Federation, ya. Diciptakan pada tanggal 5 Juli 1934 yang beranggotakan persatuan-persatuan bulu tangkis dari beberapa negara. Sedangkan di Indonesia, organisasinya dibentuk, ya, dibentuk organisasi induk tingkat nasional, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada tanggal 5 Mei 1951. Kemudian pada tahun 1953 Indonesia menjadi anggota IBF dan dengan demikian berhak untuk mengikuti pertandingan-pertandingan secara internasional. Dalam permainan bulu tangkis, perlengkapan dan lapangan permainan bulu tangkis, ya. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis antara lain yaitu satu, raket, ya. Dalam permainan ini, raket merupakan alat pemukul yang sangat ringan dan kuat. Beratnya kurang dari 150 gram. Jenis-jenis raket yang digunakan dalam permainan bulu tangkis antara lain sebagai berikut, ya. Raket dan shuttlecock, ya. Raket ini bentuk raket. Ini ada shuttlecock. Yang B, shuttlecock terdiri dari bagian kepala dan bulu. Shuttlecock yang baik menggunakan gabus sebagai kepala dan dibungkus dengan kulit yang tipis dan kuat. Berat shuttlecock antara 73 sampai 85 grains, ya, atau setara dengan 4,73 sampai 5,50 gram, dan harus mempunyai
14 sampai 16 helai bulu yang ditancapkan ke dalam gabus yang bergaris 1 sampai 1/8 inch atau 25 sampai 28 mm. Bulunya harus berukuran 4 sampai 74 mm dari ujung atas sampai ke bagian yang rata pada gabus ya. Garis tengah atau diameter bagian atas shuttlecock 54 sampai 56 mm dan harus diikat dengan benang secara kuat atau bahan lain yang kuat. Masuk ke lapangan. Bentuk lapangan dan ukuran terdapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lantai lapangan dapat dibuat dari bahan berikut ya. Terbuat dari tanah atau pasir, kayu, karpet, semen, keramik juga boleh. Nah, bentuk lapangan permainan bulu tangkis ini berbentuk persegi panjang ya, dibagi menjadi 2 bagian yang dibatasi oleh di tengah-tengahnya itu ada net ya, dibatasi oleh 1 buah net. Aktivitas pembelajaran spesifik bermain bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis, unsur utama yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang pemain bulu tangkis adalah gerak dasar dalam permainan bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis, kemampuan servis mutlak dikuasai oleh pemain. Salah melakukan servis berarti fatal. Sedangkan unggul dalam servis berarti membuka kemungkinan untuk mendapatkan angka. Tanpa penguasaan gerak dasar bermain bulu tangkis dengan baik, kamu tidak mungkin dapat bermain bulu tangkis dengan baik pula. Sekarang baca berbagai gerak dasar permainan bulu tangkis dengan cermat. Kemudian bermainlah bersama-sama temanmu untuk mempraktikkan berbagai jenis keterampilan yang ada dalam buku ini. Kemudian diskusikan cara bermain yang baik. Ya, ini kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan dengan catatan kamu serius dan sepenuh hati melakukannya. Permainan bulu tangkis akan berhasil dengan baik apabila kamu terampil melakukan teknik dasar permainan bulu tangkis. Kemudian langkah-langkah cara pemainnya yaitu adalah, ini salah satunya, cara memegang raket atau grip ya. Yang perlu kalian pelajari yang pertama adalah cara memegang raket. Itu ada poin-poinnya, silakan kalian baca. Yang kedua adalah aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan permainan bulu tangkis ya. Gerak dasar pemukul dalam permainan bulu tangkis terdiri dari 1. servis ya. Kemudian yang kedua pukulan lob. Pukulan lob itu adalah pukulan yang jauh ya. Yang ketiga adalah pukulan drop shot. Pukulan yang menipu dan mendekat ke arah net. Yang selanjutnya adalah pukulan smash. Pukulan smash adalah pukulan yang sangat keras menukik ke bawah yang tujuannya untuk menambah poin. Kemudian dan pukulan drive ya, pukulan yang santai ya, nggak tanggung. Gerak dasar pukulan adalah cara-cara melakukan pukulan pada permainan bulu tangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan. Gerak dasar melakukan pukulan bulu tangkis. Sikap bagian dan lengan disesuaikan dengan jenis pukulan. Misalnya melakukan pukulan overhead, lob, smash, dan jump shoot overhead atau kop. Dalam sikap pengambilan hampir sama posisinya ya. Nanti ada langkah-langkah gerakannya. Gerak dasar pukulan dalam permainan bulu tangkis diantaranya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama ini adalah pukulan servis. Nah, ini gerak dasarnya ada poin A, B, C, dan D. Kemudian caranya
Ini yang kedua adalah aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan lob atau clear. Lob itu jauh, bersih ya, membuang jauh. Kemudian selanjutnya nanti kalian baca yang ketiga. Selanjutnya bentuk aktivitas pembelajaran gerak spesifik pukulan bermain bulu tangkis. Ini ada satu memukul. Oh ya, satu aktivitas pembelajaran. Satu memukul forehand berpasangan atau berkelompok dan berhadapan di tempat, bergerak maju mundur menyamping dalam formasi banjar atau menyamping yang telah ke belakang ya, yang telah melakukan gerakan memukul berpindah tempat ke belakang. Pukulan forehand itu sendiri adalah pukulan mengarah ke depan, sedangkan pukulan backhand itu adalah pukulan dengan memutarkan grip ya, itu memutar dengan memukul ke belakang. Oke, ini nanti ada aktivitas yang kedua, memukul bola menggunakan pukulan forehand, overhead dilakukan berpasangan. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran memukul bola menggunakan pukul backhand ya, dilakukan berpasangan. Nanti cara dan langkah-langkahnya kalian ketahui sendiri ya, nanti kalian baca. Oke, mungkin ini saja materi dari Bapak hari ini. Bisa kalian laksanakan di rumah, dicoba-coba. Apabila ada raket di rumah, bermain dengan adik atau kakak atau temannya juga boleh ya. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi fisik, hindari kerumunan, tempat-tempat yang berkerumun karena virus corona masih ada di sekeliling kita. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.